everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 244111007 from the Management Study Program. Here I will explain the material entity sampling methods. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul metode sampling. Sampling adalah proses pengambilan sebagian anggota dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Ini penting karena lebih efisien, hemat waktu dan biaya, dan juga lebih praktis dibandingkan survei seluruh populasi atau sensus. Ada beberapa jenis metode sampling. Yang pertama, sampling probabilitas. Setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Sampel random. Sampel SRS. Setiap elemen punya peluang sama. Contoh undian nama dari topi. 2. Stratified sampling. Populasi dibagi ke dalam strata atau sebuah kelompok yang homogen. Lalu sampel diambil dari setiap strata. Contoh, siswa dibagi berdasarkan kelas 10, 11, 12. Yang ketiga, cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok acak. Lalu satu atau lebih klaster dipilih secara acak untuk disurvei. Contoh, memilih beberapa desa secara acak dan mewawancarai semua warga desa itu. Selanjutnya adalah systematic sampling. Memilih elemen pertama secara acak lalu memilih elemen berikutnya berdasarkan interval tertentu. Contoh, memilih tiap siswa ke 10 dari daftar. Sampling non-probabilitas, tidak semua anggota hanya peluang sama. Contohnya yang pertama adalah confined sampling, berdasarkan kemudahan akses. Contohnya menyurvei teman-teman sendiri. Yang kedua, purposive judgmental sampling, berdasarkan pertimbangan peneliti. Contohnya memilih responden yang dianggap paling relevan. Selanjutnya adalah quota sampling, mirip stratified sampling tapi tidak acak, hanya memenuhi kuota. Contohnya 50 pria dan 50 wanita dipilih sesuai kriteria. Selanjutnya adalah snowball sampling. Untuk populasi sulit dijangkau, responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Contoh penelitian pada komunitas rahasia. Apa sih itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi dari statistik seperti mean, proporsi yang diperoleh dari banyak sampel acak dari suatu populasi. Intinya, kalau kamu mengambil banyak sampel lalu hitung rata-rata dari masing-masing sampel, maka distribusi nilai-nilai rata-rata itu disebut distribusi sampling dari mean. Mengapa sih distribusi sampling itu sangat penting? Yang pertama, dapat membantu kita memahami variabilitas antar sampel. Kemudian dasar dari inferensi statistik, uji hipotesis, estimasi, dan lain-lain. Serta memprediksi bagaimana statistik sampel mewakili populasi. Karakter distribusi sampling, yang pertama adalah mean dari distribusi sampling. Rata-rata distribusi sampling sama dengan rata-rata populasi. Yang kedua, standar error, SE. Semakin besar ukuran sampel atau N, semakin kecil SE, sampel lebih stabil. Yang ketiga, bentuk distribusi. Jika populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampling juga normal. Jika tidak, maka menurut Central Limit Theorem atau CLT, distribusi sampling akan mendekati normal jika N per G30. Contoh kasus sederhana, misalnya populasi semua siswa SMA rata-rata tinggi badannya 165 cm, maka O sama dengan 10 cm. Ambil sampel acak ukuran 25 siswa, maka SE-nya menunjukkan bahwa rata-rata tinggi dari sampel berbeda akan berkisar kurang lebih 2 cm dari rata-rata populasi. Jadi metode sampling menentukan cara kita memilih anggota dari populasi. Distribusi sampling juga menunjukkan bagaimana statistik dari sampel bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Memahami kedua konsep ini adalah dasar penting untuk analisis statistik dan pengambilan keputusan berdasarkan data. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.